Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang hukum Newton. Oke, perkenalkan nama saya Sinta Angel Setiawati. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum Newton. Oke, di sini yang pertama ada dinamika adalah ilmu yang mempelajari gaya sebagai penyebab gerak. Yang kedua, hukum Newton menyatakan hubungan antara gaya, massa, dan gerak benda. Yang ketiga, gaya adalah kekuatan dari luar berupa dorongan atau tarikan. Selanjutnya ada hukum Newton. Isaac Newton tahun 1643 sampai dengan tahun 1727 mempublikasikan hukum geraknya dan merumuskan hukum gravitasi universal. Oke, selanjutnya ada hukum Newton 1 atau hukum Newton pertama. Setiap benda akan tetap dalam keadaan kecepatan sama dengan 0 atau bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan konstan atau bergerak lurus beraturan. Kecuali bila ia dipengaruhi gaya untuk mengubah keadaannya. Di sini ada sigma F sama dengan 0. Sigma di sini adalah jumlah dan F di sini adalah gaya. Jika jumlah gaya sama dengan 0 pada sistem, maka sistem itu pasti diam atau kecepatannya tetap. Jadi ini untuk benda diam atau bergerak lurus beraturan. Oke, selanjutnya hukum Newton 2. Percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gayanya, searah dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Di sini ada A atau percepatan sama dengan sigma F atau resultan gaya dibagi M atau massa benda. Atau bisa juga sigma F sama dengan MA. Oke, kita lanjut ke hukum Newton 3. Jika dua buah benda berinteraksi, maka gaya pada benda satu sama lain dan berlawanan arah dengan gaya benda lainnya. Di sini ada F reaksi dan F aksi. Maka F aksi sama dengan negatif X reaksi. Oke, selanjutnya ada satuan gaya. F sama dengan MA, di mana F sama dengan gaya dan M sama dengan massa dan A percepatan. Di dalam satuan SI, F sama dengan kilogram dikali M per det kuadrat sama dengan Newton. Oke, gaya tunggal yang bekerja pada komponennya Fx sama dengan 20 Newton dan Fy-nya sama dengan 30 Newton. Jika massa benda 5 kg, maka hitunglah berapa percepatannya atau A-nya. Penyelesaian ini menggunakan hukum Newton 2. Oke, di sini ada sigma Fx sama dengan M dikali Ax atau Ax sama dengan sigma Fx dibagi M. Dan sigma Fy sama dengan M dikali Ay atau Ay sama dengan sigma Fy dibagi M. Maka diperoleh Ax-nya sama dengan 4M per S kuadrat dan Ay-nya sama dengan M per S kuadrat. Percepatan di sini diperoleh dari rumus Pythagoras. Oke, kita lihat gambar terlebih dahulu. Di sini gambarnya. Lalu kita lanjut. A kuadrat sama dengan AX kuadrat plus AY kuadrat. Maka A sama dengan AX kuadrat A sama dengan akar AX kuadrat plus AY kuadrat. Sama dengan akar dari 4 kuadrat plus 6 kuadrat. Maka sama dengan 7,2 ms kuadrat. Oke, tetanya sama dengan arc tan 6 per 4 sama dengan 56 derajat. Oke, selanjutnya ada satuan gaya. Gaya adalah besaran vektor dan satuannya adalah Newton atau N. Dapat dilihat diambil di bawah ini. Di sini ada sistem satuan nama khusus dan definisi. Sistemnya SI, satuannya kg, M atau det negatif 2 kuadrat, nama khususnya Newton atau N. Definisinya 1N sama dengan gaya yang bekerja pada benda dengan massa 1 kg menyebabkan percepatan 1M per det kuadrat. Di sini sistemnya CGS atau cm gram sekon.
Satuannya GR, gram, sentimeter, det negatif 2 kuadrat. Nama khususnya dyne. 1 dn sama dengan gaya bekerja pada benda dengan massa 1 gram menyebabkan percepatan 1 cm per det kuadrat. Sistemnya di sini ada FPS atau feet pound second. Pound, feet, satuannya pound, feet 1, IB, second negatif 2 kuadrat. Nama khususnya pounda 1. 1 pounda 1 sama dengan gaya yang bekerja pada benda dengan massa pound menyebabkan percepatan 1 feet per second kuadrat. Sistemnya praktis, satuannya tidak ada, dan nama khususnya adalah KGF dan IBF. 1 KGF adalah gaya yang sama dengan berat benda dengan massa 1 kg. Adanya KGF dan IBF menyebabkan adanya satuan baru untuk massa. Jika gaya dinyatakan dalam persamaan, maka F sama dengan MA. Di sini sistemnya dalam satuan Inggris satuan massa. Satuannya 1 IB itu sama dengan 0,0311 slug. Nama khususnya slug. 1 slug adalah massa suatu benda yang mendapatkan percepatan sebesar 1 feet second negatif 2 kuadrat bila dikerjakan gaya 1 IBF. 1 IBF sama dengan 1 slug feet second negatif 2 kuadrat. Oke, lanjut ke berat. Berat adalah gaya tarik bumi dengan rumusnya adalah W sama dengan M kali G. W di sini adalah berat, M-nya adalah massa, dan G-nya adalah percepatan gravitasi bumi. Maka kesimpulan, berat sama dengan gaya atau gaya berat dan satuannya besaran vektor. Yang kedua, arah vektornya adalah arah gaya tarik bumi yaitu ke pusat bumi yaitu vertikal ke bawah. Yang ketiga, jika sebuah benda jatuh bebas, percepatannya adalah G. Dan gaya yang bekerja pada benda ini adalah berat. Contoh soal satuan gaya. 1. Carilah berat benda yang masanya A 3 kg, B 200 gram, C 0,7 slug. Oke, penyelesaiannya hubungan umum antara massa dan berat adalah W sama dengan M kali G. Dalam SI, sistem MKS, M-nya dinyatakan dalam kilogram, G sama dengan 9,8 M per S, W-nya dinyatakan dalam Newton. Sedangkan dalam sistem imperial, M-nya dinyatakan dalam slug, G sama dengan 32,2 feet per S kuadrat. W dinyatakan dalam font 1B atau IB. Font I. A sama dengan, yang A, W sama dengan M kali G, atau 3 kg dikali 9,8 M per S kuadrat. Atau hasilnya 29,4 kg M per S kuadrat atau 29,4 Newton. Yang B, W sama dengan M kali G, 0,02 kg dikali 9,8 M per S kuadrat, maka hasilnya 1,96 Newton. Oke, yang C, W sama dengan M kali G sama dengan 0,70 slug dikali 32,2 feet per S kuadrat. Maka hasilnya adalah 22,5 IB. Oke, yang kedua. Berapa massa benda yang beratnya di bumi? A 25 N, B sama dengan B 80 IB. Oke, penyelesaiannya menggunakan rumus W sama dengan M kali G atau M sama dengan W dibagi G. Maka hasilnya 2,55 N S kuadrat per M sama dengan 2,55 Newton, dan B hasilnya 2,48 IB slug. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.